semuanya, kita dari kelompok 5. Kita bakal ngejelasin deret positif uji integral. Nah, sebelumnya siapa aja sih anggota kelompok 5 itu? Anggotanya itu ada Farela Gita Putri Ramadhani dengan NIM akhir 065. Saya Nabila Syarifah dengan NIM akhir 043. Saya Nanda Muhammad Fikra Ditama dengan NIM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Daniel Ignatius Iwan Lutan dengan NIM 2504030073. Saya Naila Sifa Kilatul Aulia dengan NIM 2504030051. Nah, apa itu infinity series? Infinity series atau deret tangga adalah perjumlahan dari suku-suku suatu baris yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, bentuk umumnya itu ada sigma AN dari N sama dengan 1 hingga tak hingga. Atau A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah hingga tak hingga. Contohnya nih, ada 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah hingga tak hingga. Deret ini memiliki jumlah suku yang tak terhingga atau tidak terbatas. Nah, apa itu positive series sih? Positive series adalah infinity series yang semuanya sukunya bernilai positif, di mana AN-nya itu pasti lebih dari 0 untuk setiap N-nya. Bentuk umum nih, ada sigma AN dari N sama dengan 1 hingga tak hingga, di mana AN-nya itu lebih dari 0. Contoh, sigma 1/n² dimulai dari n sama dengan 1 hingga tak hingga. Sama dengan itu 1 ditambah 1/4 ditambah 1/9 ditambah 1/16 ditambah hingga tak hingga. Nah, semua suku ini positif. Jumlah parsialnya akan selalu bertambah. Kemudian, kenapa komputer tidak bisa diandalkan? Nah, komputer hanya dapat menghitung sejumlah suku yang terbatas. Contohnya itu ada harmonic series, di mana sigma 1/n mulai dari n sama dengan 1 hingga tak hingga. Sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 hingga tak hingga. Nah, jika dihitung oleh komputer, 10 suku pertama itu 2,93. 100 suku pertama itu 5,19. 1000 suku pertama itu ada 7,49. Nah, nilainya tuh terlihat bertambah sangat lambat sehingga seolah-olah itu tuh bakal berhenti. Nah, padahal secara matematis harmonic series divergen yaitu jumlah terus bertambah tanpa batas. Karena itu, hasil numerik komputer saja tidak cukup untuk menentukan konvergensi suatu series. Nah, pentingnya mathematical test itu adalah untuk menentukan apakah suatu series konvergen atau divergen. Digunakan berbagai uji matematika seperti geometric series test, integral test, Gaussian test, radius test, root test. Uji-uji ini memberikan bukti matematis yang pasti bukan hanya perkiraan dari perhitungan komputer. Nah, definisi partial sums dan konvergensi itu untuk mempelajari suatu series, kita itu menggunakan partial sums atau jumlah parsialnya. Nah, definisinya adalah Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah hingga AN, di mana Sn adalah jumlah dari N suku pertama. Contohnya nih ada 1/1/2 ditambah 1 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah tak hingga, di mana S1-nya adalah 1, S2-nya adalah 1 ditambah setengah, yaitu 1,5, kemudian ada 3, S3 sama dengan itu 1 ditambah 2 ditambah 1/4 sama dengan 1,75, dan S4-nya itu ada 1,875. Nah, semakin besar nilai N-nya, maka nilai Sn-nya itu semakin mendekati 2. Secara matematis, lim Sn sama dengan L, di mana N-nya itu tak hingga. Jika limit tersebut ada dan bernilai hingga, maka series konvergen dan jumlahnya adalah L. Jika limit tidak ada suatu atau menuju tak hingga, maka series divergen. Oke, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ella. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji jumlah terbatas. Nah, sebelum kita masuk ke materi
uji jumlah terbatas, kita akan menyinggung sedikit mengenai teorema barisan monoton yang sudah dibahas tentunya oleh kelompok sebelumnya pada subbab 9.1 yang menyatakan jika U adalah batas atas untuk barisan tak turun, maka barisan tersebut konvergen ke limit A kurang dari sama dengan U. Jika L adalah batas bawah untuk barisan tak naik, maka barisan tersebut konvergen ke limit B lebih dari L. Nah, barisan tak turun artinya angka-angka dalam barisan tersebut tidak pernah turun, boleh naik ataupun tetap. Seperti kita ketika menaiki anak tangga. Nah, jika barisan ini mempunyai batas atas, misalkan batas atasnya U, nah U ini tidak pernah dilewati, maka barisan ini pasti akan berhenti di suatu titik A, suatu angka A, di mana A ini pasti tidak lebih dari U. Nah, sebaliknya, barisan tak naik, angka-angkanya tidak pernah naik. Jadi, angka-angkanya itu turun atau tetap. Seperti ketika menuruni tangga atau eskalator yang bergerak turun. Nah, jika barisan ini mempunyai batas bawah, misalnya batas bawahnya L, maka ia pasti akan berhenti di suatu titik atau angka B, dan B ini pasti lebih besar dari L. Nah, barisan ini tidak harus monoton dari awal, asalkan mulai dari suku ke K, pola naik atau turunnya sudah tetap. Nah, itu saja sudah cukup, karena yang menentukan kekonvergenannya adalah perilaku suku-suku di akhir untuk N besar. Nah, selanjutnya, hubungan teorema barisan monoton dengan uji jumlah terbatas atau bounded sum test. Jadi, teorema D atau teorema barisan monoton ini adalah fondasi dari uji jumlah terbatas. Jika kita memiliki deret yang suku-sukunya selalu positif atau tak nol atau non-negatif, maka setiap kali kita menambahkan satu suku, jumlahnya pasti tidak pernah turun. Nah, barisan jumlah parsial Sn ini adalah barisan tak turun atau monoton tak turun. Jika barisan Sn ini terus naik dan ternyata terbatas di atas atau memiliki batas maksimum, maka berdasarkan teorema barisan monoton, Sn pasti konvergen. Nah, inilah mengapa uji jumlah terbatas cukup membuktikan bahwa jumlah parsialnya terbatas untuk menyimpulkan kekonvergenan. Selanjutnya kita akan mempelajari uji jumlah terbatas. Teorema A berbunyi apabila sebuah deret sigma AK dengan suku AK lebih dari sama dengan 0, konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya terbatas di atas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian kepada teorema ini. Karena suku-suku deretnya non-negatif, AK lebih dari sama dengan 0, maka Sn plus 1 sama dengan Sn plus An plus 1. Nah, ini dia notasi matematikanya. Nah, sehingga Sn plus 1 ini nilainya lebih besar sama dengan Sn. Jadi, Sn adalah barisan tak turun. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema barisan monoton atau teorema D yang kita pelajari tadi, barisan tak turun yang terbatas di atas pasti konvergen. Jadi, kita bisa menemukan angka U yang selalu lebih besar dari semua Sn. Nah, maka deret itu pasti konvergen ke suatu nilai S. Nah, nilai S inilah jumlah deretnya. Untuk memperdalam pemahaman materi uji jumlah terbatas, di sini saya akan membahas satu contoh soal ya, teman-teman. Nah, pada soal kita diminta menunjukkan bahwa deret 1 per n faktorial ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial ditambah bla 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 tak hingga merupakan konvergen. Untuk menunjukkan bahwa deret tersebut konvergen, kita perlu menunjukkan bahwa deret ini memiliki batas atas. Nah, untuk mendapatkan batas atas, kita dapat membandingkan setiap suku 1 per n dengan suku deret geometri. Nah, nanti akan didapatkan notasi matematika seperti ini ya, teman-teman. Nah,
Kenapa sih bisa seperti ini? Nah, ini dari teorema yang tadi kita singgung ya. Nih, teorema baris monoton. Jika U adalah batas atas dan sorry, jika U adalah batas atas untuk barisan tak turun A, maka barisan tersebut konvergen ke limit A, di mana limit A kurang dari sama dengan batas atas atau U-nya. Di sini kita akan menunjukkan bahwa baris tak turun tersebut tuh memiliki batas atas U ya, teman-teman. Jadi di sini tadi kurang dari sama dengan begitu. Nah, ini kurang dari sama dengan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana didapat notasi 2 pangkat N-1 ini ya, teman-teman. Nah, sekarang perhatikan baris ini. Ini kita bekerja pada penyebut dari masing-masing suku. Dari masing-masing deret. Nah, jadi ruas kiri ini adalah deret 1/n faktorial dan ruas kanan ini adalah suku dari deret geometrinya. Nah, sebelumnya saya akan menyinggung sedikit tentang konsep pecahan ya, teman-teman. Nah, dalam pecahan, semakin besar penyebut dari suatu pecahan tersebut, nilai pecahannya akan semakin kecil. Nah, bisa kita lihat dari contoh ini, pecahan 1/2 dan 1/4 ini, pembilangnya kan ada 2 dan 4 ya, teman-teman. Nah, 2 dengan 4, kalau sebagai bilangan, nilainya tentu lebih besar 4. Nah, tapi ketika 2 menjadi penyebut 1/2 dan 4 menjadi penyebut 1/4, nilai pecahannya akan lebih kecil 1/4 atau lebih kecil yang penyebutnya itu lebih besar ya, teman-teman, nilai pecahannya. Nah, seperti itu. Karena kita di sini menginginkan 1/n faktorial ini lebih kecil daripada ruas kanannya, maka penyebut dari 1/n faktorial atau n faktorial ini kita buat nilainya lebih besar sama dengan dari penyebut ruas kanan. Begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya notasi 2 pangkat N-1 ini. Nah, jadi eh, di sini kita lihat N faktorial ini nilainya memang sengaja dibuat lebih besar sama dengan penyebut ruas kiri karena supaya ini pecahannya ini bernilai semakin kecil ya. Nah, karena sengaja dibuat lebih besar, maka ruas kanannya harus lebih kecil atau sama dengan ruas kiri ini, teman-teman. Nah, kan kita sengaja memang memperkecil ruas kanannya. Nah, itu dengan cara semua angka setelah angka pertama, semua angka setelah angka pertama berarti angka 2, 3, 4, tak hingga N ya, teman-teman. Nah, semua angka setelah angka pertama ini diganti dengan angka yang paling kecil di antara bilangan setelah angka pertama tadi. Dengan cara mengganti angka setelah angka pertama, angka setelah angka pertama itu kan 2, 3, 4, 5, n tak hingga, teman-teman, dengan angka paling kecil yang berada di setelah angka utama. Nah, ini setelah angka utama. Dipilih yang paling kecil yang mana? Nah, yang paling kecil itulah yang mengganti angka setelah angka pertama. Jadi, ini kan paling kecilnya 2. Nah, berarti 3, 4, 5, 6 tak hingga N ini akan digantikan oleh 2. Jadi, jadinya seperti ini. 1 dikali 2, dikali 2, dikali 2, 2. Nah, kenapa di sini ada ditulis notasinya pangkat N-1? Nah, kita dapat menyebutkan 1 sampai N tak hingga ini sebanyak N ya, teman-teman. Nah, tapi kalau kita mulai perhitungannya dari 2 sampai N, itu kita dapat menyebutnya sebanyak N-1 begitu. Maka terbentuklah notasi ini ya, teman-teman. Nah, begitu. Terus kita masuk lagi, kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaannya. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan dari deret lengkapnya ya, deret lengkap.
Ini kan deret soal yang tadi ya, ini yang luas kiri, ini luas kanan adalah deret geometrinya, yaitu yang ini. Nah, selanjutnya kita akan bekerja pada luas kanan teman-teman, pada luas kanan yang ini, pada luas kanan yang ini, karena kita akan eh, mencari berapa sih batas atasnya gitu. Nah, caranya ini menggunakan rumus pada penyelesaian contoh 1 di subbab 9.2. Pasti kan teman-teman udah paham dulu ya dan tonton video dari eh, kelompok sebelumnya. Jadi di ruas kanan ini dioperasikan ya sedemikian sehingga menghasilkan ini 2 kurung kurawak buka, 1 dikurang setengah pangkat N kurung kurawak tutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa di sini kurang dari sama dengan tiba-tiba berubah ini tandanya menjadi kurang dari. Oke. Jadi di sini ya, ini ada setengah pangkat N. Setengah pangkat N kan setara dengan 1/2 pangkat N. Nah, em, ini kita fokus ke kurung kurawanya ya teman-teman. Jadi 1 dikurang bilangan berapapun di bawah 1, itu hasilnya akan kurang dari 1. Nah, contohnya saya di sini akan mengambil N-nya 5 ya, biar banyak gitu. Jadi, 2 pangkat 5 itu kan 32 ya teman-teman kalau nggak salah. Ya, 32 benar. Nah, jadi 1 dikurang 1/32 itu hasilnya adalah 0,96875. Nah, 0,96875 ini kan kurang dari 1 ya teman-teman. Nah, bilangan yang kurang dari 1 apabila dikalikan 2 itu menghasilkan bilangan yang kurang dari 2. 0,96875 ini akan saya kalikan dengan 2. Nah, hasilnya adalah 1,9375. Nah, berarti terbukti ya teman-teman bahwa angka berapapun yang kurang dari 1 apabila dikalikan 2 tidak akan menghasilkan 2, tidak akan menyentuh 2. Nah, itulah alasan mengapa tanda di sini berubah menjadi kurang dari. Karena N-nya berapapun hasilnya tidak akan menyentuh 2. Paling mentok-mentok ya 1,999 sekian gitu ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan uji jumlah terbatas, deret yang tadi, deret 1/n faktorial ini merupakan konvergen. Argumen ini juga menunjukkan bahwa jumlahnya S paling besar adalah 2. Ini adalah nilai eksaknya ya teman-teman. Nah, ini setara dengan 1,71828 begitu. Nah, materi selanjutnya ini deret dan integral tak wajar. Nah, sebenarnya ini hanya materi transisi saja ya teman-teman. Nah, untuk perbandingan luas yang ini akan diterangkan lebih lanjut oleh rekan saya Fikra. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ngerti. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Nabila. Baik, teman-teman, dari materi ini yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, kita sekarang tahu emasnya adalah deret suku positif itu baru bisa dikatakan konvergen atau kita bisa membuktikan bahwa jumlah parsialnya terbatas di atas atau punya atap pembatas. Tapi masalahnya di sini adalah mencari rumus jumlah parsial secara manual itu seringkali sangat sulit dan rumit. Nah, di bagian ini kita akan membahas sebuah jalan pintas yang sangat cerdas. Kalau kita kesusahan mencari batas atas menggunakan deret matematika, kenapa kita tidak eh, mengeksplor lebih jauh ke dunia kalkulus, yaitu menggunakan luas integral? Baik, lanjut ke slide integral test. Di slide ini kita bisa melihat bunyi dari teorema B itu adalah inti dari teorema ini sebenarnya sangat luar biasa. Jika kita memiliki satu deret tak hingga yang sukunya adalah AK, kita bisa mengaitkannya dengan sebuah fungsi kontinu atau fx. Dengan syarat nilai suku deretnya harus sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Atau dengan kata lain, AK sama dengan fungsi K atau FK. Teorema ini sangat menyatakan bahwa deret tak hingga, sigma AK dan integral tak wajar dari 1 hingga tak terhingga dari fx dx akan memiliki perilaku yang selalu sama
eh, yang selalu sama atau sehidup semati. Artinya apa? Jika kita menghitung nilai integral tak wajar dari satu sampai tak hingga dan hasilnya konvergen atau menghasilkan suatu angka pasti, maka deretnya otomatis ikut konvergen. Sebaliknya, jika hasil integralnya menghasilkan divergen atau nilai menuju tak hingga, maka deretnya juga dipastikan divergen. Kita tidak perlu lagi pusing-pusing mencari rumus jumlah parsial, deret yang rumit, cukup hitung saja integralnya. Lanjut. Namun, kita tidak bisa langsung asal mengubah dari deret kemudian menjadi integral secara sembarangan. Uji integral ini memiliki aturan atau memiliki beberapa syarat yang sangat ketat. Alat ini hanya valid ataupun fungsi ini hanya valid jika memenuhi tiga syarat utama pada interval 1 hingga tak terhingga. Yang pertama adalah continuous. Continuous adalah continue. Jadi grafik dari fungsinya itu harus continue, tidak boleh terputus dan tidak boleh memiliki asimtot vertikal sehingga nilainya membuat penyebutnya nol di dalam batas interval. Syarat kedua adalah positif. Nilai fungsinya harus selalu di atas sumbu X atau lebih besar dari nol. Ini wajib dari awal bab kita sedang membahas deret suku positif. Jadi tentu saja syarat dari fungsi ini adalah ya positif gitu. Syarat ketiga itu adalah non-increasing. Harus non-increasing, artinya tidak naik ataupun monoton turun. Grafiknya harus semakin lama semakin turun. Atau minimal konstan sering bertambahnya seiring bertambahnya nilai X. Jadi sebelum kita mencakar hitungan integral, kita wajib memastikan atau membuktikan terlebih dahulu bahwa ketiga syarat ini terpenuhi. Oke, baik. Kita lanjut ke visualisasi geometri. Jadi kita sudah menjelaskan tadi bagaimana mekanisme ataupun syarat-syarat dari uji integral ini. Sekarang mungkin muncul pertanyaan di benak kita semua. Kenapa sih integral kontinu itu bisa mewakili perilaku deret yang bentuknya putus-putus atau diskrit? Jawabannya bisa kita lihat lewat visualisasi geometri ini. Coba perhatikan grafik dan kotak-kotak persegi panjang. Di situ ada tiga grafik. Yang kita pertama lihat adalah luas kotak-kotak atau luas dari balok-baloknya gitu ya. Panjang ini atau ini adalah representasi visual dari deret kita. Tadi kita membahas tentang deret, maka luas balok ini adalah representasi dari balok tersebut, dari deret tersebut. Karena setiap kotak dibuat dengan lebar alas 1 unit, maka luas kotak tersebut akan sama persis dengan tingginya, yaitu dari suku deret itu sendiri atau akar. Kemudian ada luas di bawah kurva. Ini adalah visualisasi dari nilai integral kontinu kita. Seperti kita tahu ya, bahwasanya integral, terutama integral tertentu, itu adalah merepresentasikan sebuah daerah atau luas daerah yang di bawah kurva. Jika kita melihat gambar di sebelah kiri atau right end point atau titik ujung kanan, kotak-kotak persegi panjang ini digambar pas di bawah kurva. Artinya, jika kita menjumlahkan luas kotak dari kedua suku sampai N, total luasnya pasti lebih kecil atau sama dengan luas daerah di bawah kurva. Secara matematis, kita bisa menuliskan dengan sigma dengan K sama dengan 2 sampai N, AK lebih kecil daripada integral 1 sampai N fx dx lebih kecil dari sigma K dari 1 sampai N min 1 AK. Sebaliknya pada gambar di sebelah kanan left end point, kotak-kotaknya menonjol keluar di atas kurva. Jadi total luas kotaknya justru lebih besar daripada luas integralnya. Nah, dari logika perbandingan luas inilah rahasianya terungkap. Jika luas daerah di bawah kurva yang tak hingga itu saja terbukti terbatas atau integralnya konvergen, maka luas tumpukan kotak-kotak deret terkurung di bawahnya tidak mungkin melebihi itu, sehingga deretnya juga pasti terbatas dan ikut konvergen. Begitu pula sebaliknya jika integralnya menuju tak hingga,
Logika geometri inilah yang menjadi mengapa uji integral menjadi alat yang sangat valid dan akurat untuk menentukan konvergensi deret. Sekian penjelasan bagian dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai estimasi sisa deret akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang uji deret P atau P series test ya. Uji ini merupakan salah satu metode dasar dalam matematika untuk mengetahui apakah jumlah deret tak hingga bernilai terbatas atau tidak terbatas. Nah, bentuk umum dari deret ini berbentuk jumlah dari 1/K pangkat P untuk K mulai dari 1 sampai tak hingga sama dengan 1 ditambah 1/2 pangkat P tambah 1/3 pangkat P ditambah 1/4 pangkat P dan seterusnya. Dengan P adalah bilangan tetap disebut sebagai deret P. Akan dibuktikan deret P konvergen jika P lebih besar dari 1. Deret P divergen jika P lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1 ya. Nah, untuk solusinya tuh untuk P lebih besar atau sama dengan 0, fungsi fx sama dengan 1/x pangkat P bersifat kontinu, bernilai positif, dan tidak bertambah pada selang dari 1 sampai tak hingga. Selain itu, memenuhi hubungan f dari k sama dengan 1/k pangkat P. Maka menurut uji integral deret sigma 1/k pangkat P akan konvergen jika dan hanya jika lim T mendekati tak hingga dari integral 1 sampai T x pangkat min P dx memiliki nilai bilangan berhingga. Nah, ini kasus satunya. Jika P tidak sama dengan 1, integral dari 1 sampai T x pangkat negatif P terhadap x sama dengan kurung tutup x pangkat 1 kurang P dibagi 1 kurang P. Disubstitusi dari batas 1 sampai T. Hingga hasilnya menjadi T pangkat 1 kurang P dikurangi 1 dibagi 1 kurang P. Dan kasus 2-nya itu jika P sama dengan 1, integral dari 1 sampai T x pangkat negatif 1 terhadap x sama dengan logaritma alami atau logaritma natural disubstitusi dari batas 1 sampai T sehingga hasilnya menjadi logaritma alami T atau ln T. Karena limit ketika T menuju tak hingga dari T pangkat 1 kurang P sama dengan 0 jika P lebih besar dari 1. Dan untuk keduanya tuh limit ketika T menuju tak hingga dari T pangkat 1 kurang P sama dengan tak hingga jika P lebih besar dari 1. Dan yang ketiga, limit ketika T menuju tak hingga dari logaritma alami T sama dengan tak hingga jika P sama dengan 1. Maka dapat sebuah kesimpulan bahwa deret P konvergen jika P lebih besar dari 1 dan divergen jika P lebih besar atau sama dengan 0 serta lebih kecil atau sama dengan 1 ya. Nah, untuk catatan tambahannya, untuk kasus P lebih kecil dari 0, nilai suku Kn tidak mendekati 0, sehingga menurut uji suku akhir, deret pasti divergen. Khusus untuk P sama dengan 1 deret yang berbentuk disebut deret harmonik yang telah dibahas sebelumnya dan terbukti bersifat divergen. Hasil ini sesuai dengan pembahasan kita. Mungkin untuk materi selanjutnya boleh dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang estimasi jumlah dan batas kesalahan. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumus yang rumit, mungkin kita tahu terlebih dahulu apa sih itu akar deret atau detail. Nah, saat menghitung nilai jumlah deret tak hingga S, kita tidak mungkin menjumlahkan suku secara manual sampai tak terhingga.
Maka dari itu, deret dipecah menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama ada jumlah parsial atau SN, hasil penjumlahan dari N suku pertama yang bisa dihitung secara pasti. Yang kedua ada ekor deret atau RN atau EN, sisa dari seluruh sisa suku setelah suku ke N. Lanjut. Nah, selanjutnya mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa suku N pertama itu penting. Bukankah suku di belakang jumlahnya tak hingga dan bisa saja merubah hasil akhir? Disinilah letak keunikan dari deret konvergen. Pada deret yang konvergen, terdapat sebuah sifat di mana nilai dari suku-suku baru yang muncul semakin ke belakang akan mengalami penyusutan secara ekstrim. Bahkan, nilainya akan berangsur-angsur mendekati nol. Artinya apa? Suku-suku awal yang ada di depan atau N suku pertama sebenarnya sudah membawa atau merepresentasikan konstribusi terbesar atau boleh dibilang hampir seluruh bobot dari nilai asli deret tersebut. Sementara itu, jutaan atau bahkan miliaran suku yang ada di bagian ekor deret hanyalah penyumbang angka-angka super kecil di belakang koma. Suku-suku di ekor deret ini kita sebut sebagai penyumbang galat sisa. Karena nilainya yang sangat kecil dan berpola, kita tidak perlu menghitungnya satu persatu, melainkan kita cukup mengestimasi berapa batas maksimal dari total kesalahan yang kita timbulkan akibat membuang ekor tersebut. Boleh di next. Nah, lalu bagaimana cara kita mengukur dan membatasi kesalahan tersebut agar perhitungan kita tetap valid dan bisa dipertanggungjawabkan? Kita menggunakan sebuah metode yang memanfaatkan alat kalkulus, yaitu uji integral untuk estimasi error. Kita perhatikan definisinya terlebih dahulu. Galat sisa atau remainder atau EN yaitu hasil pengurangan antara jumlah deret yang sebenarnya atau S dengan jumlah pendekatan N suku pertama atau SN. Jika kita jabarkan secara deret, EN ini berbentuk penjumlahan suku A plus N, AN plus 1 ditambah AN plus 2 ditambah AN plus 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Teorema sisa menyatakan jika kita memiliki sebuah fungsi atau fx yang memenuhi 3 syarat utama, yaitu fungsinya harus kontinu, nilainya selalu positif, dan grafiknya monoton turun untuk setiap nilai x yang lebih besar atau sama dengan n. Maka, jumlah dari ekor deret ini dijamin tidak akan pernah melebihi luas daerah di bawah kurva fungsi tersebut. Cara matematis, formulanya dituliskan sebagai EN sama dengan S min SN sama dengan AN plus 1 plus AN plus 2 plus seterusnya hingga kurang dari sama dengan integral N hingga tak terhingga fx dx. Dengan catatan, nilai sisa atau kesalahan atau EN tidak akan pernah melebihi hasil integral dari fungsi kontinu fx dari batas n sampai tak hingga. Lanjut. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita coba mengerjakan contoh 5. Di sini kita dihadapkan pada sebuah kasus di mana kita diminta untuk menentukan batas kesalahan atau error bound saat kita menggunakan 20 suku pertama atau N sama dengan 20 untuk mengestimasi jumlah nilai deret pada sigma dari K sama dengan 1 hingga tak terhingga untuk 1 per K pangkat 3 per 2.
Langkah pertama, kita konversikan terlebih dahulu bentuk deret tadi menjadi sebuah fungsi kontinu, yaitu fx sama dengan 1/x pangkat 3/2 sama dengan x pangkat min 3/2. Setelah itu, kita gunakan rumus teori massisa yang baru saja kita bahas. Kita set bahwa nilai E20 harus kurang dari atau sama dengan integral dari 20 sampai tak hingga untuk x pangkat minus 3/2 dx. Yang ketiga, kita lakukan integrasi. Berdasarkan aturan dasar integral pangkat, integral dari x pangkat min 3/2 dx sama dengan x pangkat min setengah per min setengah, kita dapatkan min 2/x. Sekarang kita masukkan batas-batas integralnya. Ingat aturan kalkulus, batas atas dimasukkan terlebih dahulu, baru dikurangi dengan batas bawah. Jadi kita peroleh nilai batas atasnya adalah tak terhingga dikurangi dengan batas bawahnya yaitu minus 2 per akar 20. Maaf, tadi batas atasnya 0, dikurangi dengan batas bawahnya yaitu minus 2 per akar 20. Kita dapatkan 2 per akar 20. Setelah itu kita hitung nilai desimalnya. Dari 2 per akar 20 yaitu sekitar 2 per 4,4721, kita dapatkan sekitar 0,44721. Dari hasil tersebut, nilai errornya yaitu sekitar 0,447. Di sini menunjukkan bahwa kesalahan masih cukup besar untuk sebuah estimasi matematika dengan N sama dengan 20. Artinya deret ini konvergennya lambat. Jadi kita perlu suku yang lebih banyak lagi supaya konvergennya lebih cepat. Lanjut, melanjutkan dari problem contoh sebelumnya, di mana errornya masih dirasa terlalu besar. Nah, sekarang pada contoh 6 ini, kita balik logikanya. Misalkan kita balik, yaitu berapa jumlah suku N yang dibutuhkan agar besar error N kurang dari 0,005. Kita selesaikan. Yang pertama, rumus umum error dari hasil integral di slide sebelumnya kita dapatkan, yaitu EN sama dengan 2 per akar N. Setelah itu, kita set agar error lebih kecil dari 0,005, yaitu 2 per akar N kurang dari 0,005. Langkah berikutnya, kita pindahkan variabel untuk mengisolasi nilai N. Kita kali silang posisinya, sehingga didapatkan akar N lebih dari 2 per 0,005, kita dapatkan akar N lebih dari 400. Setelah itu, kita dapat mengkuadratkan kedua sisinya, yaitu N lebih dari 400 kuadrat, kita dapat N lebih dari 160.000 suku. Nah, kesimpulan dari soal ini, untuk mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi atau error kurang dari 0,005, kita membutuhkan lebih dari 160.000 suku. Ini membuktikan bahwa deret ini konvergen dengan sangat lambat. Sebagai penutup, apa sih penggunaan praktis dari materi ini? Pertama, di bidang komputasi numerik. Konsep ini digunakan pada kalkulator atau software matematika untuk menghentikan proses penjumlahan otomatis ketika batas error yang diinginkan sudah tercapai. Yang kedua, untuk efisiensi algoritma. Ini membantu para programmer mengetahui seberapa berat kalkulasi suatu deret sebelum menjalankan programnya. Seperti contoh tadi yang ternyata butuh kurang lebih 160.000 suku. Kesimpulannya, mengestimasi jumlah deret
Tidak hanya soal menghitung hasil akhir, tetapi juga memahami seberapa besar tingkat kepercayaan atau akurasi dari hasil estimasi tersebut lewat perhitungan error bounds. Dan ini ada beberapa soal atau latihan soal ya buat kalian. Dan ini juga ada beberapa kunci jawaban singkatnya ya buat hasil akhirnya. Oke, dari kita terima kasih. Maaf jika ada kurangnya atau salahnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.